Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi kita ketemu lagi di sini untuk belajar materi terakhir di kelas 10 masih di peradaban awal dunia. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang peradaban awal Amerika. Nah, kalau sebelumnya kita telah belajar tentang peradaban Asia, Afrika, kemudian juga peradaban di Eropa. Nah, peradaban terakhir yang akan kita pelajari adalah peradaban awal Amerika. Nah, perlu teman-teman ketahui, peradaban awal Amerika ini terdiri dari 3 peradaban besar yang menjadi peletak dasar peradaban yang ada di Amerika. Nah, itu yang pertama ada peradaban Inka, kemudian yang kedua ada peradaban Maya, dan yang ketiga adalah peradaban Aztec. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu peradaban Inka. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman di sini peradaban Inka. Inka itu biasa disebut juga dengan kerajaan Inka, yang mana kerajaan ini terletak di Peru atau sekitar Danau Titicaca. Nah, masa kejayaan kerajaan Inka ini yaitu dengan berhasilnya menguasai daerah-daerah di Peru, Bolivia, Chili, Brasilia, Argentina Utara, dan juga Ekuador. Nah, dulu ketika masa kerajaan Inka itu kerajaan telah memberikan otonomi daerah di setiap daerah yang menjadi kekuasaan kerajaan Inka, yang mana hak otonomi itu disebut sebagai Ailu. Nah, nama lainnya itu adalah Ailu, gitu. Nah, ini yang terkenal dari peradaban Inka itu adalah salah satu kota yang bisa teman-teman lihat di gambarnya. Itu merupakan salah satu kota Inka atau sering disebut sebagai kota Inka yang hilang. Nah, itu berwujud sebuah benteng bernama Machu Picchu yang berarti gunung tua. Jadi memang letaknya itu di tengah-tengah gunung ya teman-teman. Nah, kenapa kok disebut kota Inka yang hilang? Karena benteng ini merupakan benteng terakhir pertahanan Inka ketika menghadapi Spanyol. Nah, makanya disebut sebagai kota Inka yang hilang, karena pasca adanya serangan bangsa Spanyol, nah bangsa Inka atau kerajaan Inka itu kalah dan wilayah yang menjadi kekuasaan dan kerajaan Inka itu dikuasai oleh Spanyol. Nah, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke ini merupakan kehidupan kerajaan Inka dalam berbagai bidang ya teman-teman. Ini yang pertama adalah dalam bidang politik. Nah, karena kerajaan Inka atau peradaban Inka itu berbentuk kerajaan, maka sangat jelas bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan kaisar. Nah, dulu kaisar di sana itu mendapat gelar Intip Kori atau penguasa dewa matahari, gitu. Nah, kemudian pada tahun 1438 memulai ekspansi militer di bawah komando Pachacuti. Nah, lalu ekspedisi militer itulah yang tadi membuat kota Inka itu berhasil menguasai beberapa daerah yang tadi saya sebutkan teman-teman. Begitu. Nah, raja-raja yang pernah memerintah diantaranya ada Pachacuti, Tupac Inka, dan juga Huayna Capac. Nah, itu merupakan raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Inka. Nah, lalu karena memang raja-rajanya itu sangat tertarik untuk melakukan ekspedisi atau perluasan wilayah, nah maka dari itu wilayah di kerajaan Inka itu benar-benar luas teman-teman. Jadi bisa kalian bayangkan di mana setiap kekuasaan, setiap kepemimpinan sebuah raja itu pasti berhasil memperluas wilayah Inka tersebut, hingga wilayah Inka itu benar-benar luas dan sangat kaya raya teman-teman. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Spanyol mengincar kerajaan Inka ini, kayak gitu. Nah, itu tentang kehidupan dalam bidang politik. Kita lanjut ke karakteristik penduduk bangsa Inka. Nah, ini adalah penduduk dari bangsa Inka. Yang pertama, penduduk suku Inka adalah suku yang sangat keras. Jadi memang mereka itu memiliki karakteristik yang sangat keras, karena bahkan di sana itu sering juga adanya hukum mati, hukum cambuk, dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengan fisik. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa suku Inka itu memang penduduknya sangat keras, kayak gitu. Nah, lalu
Namun di samping itu, penduduk Inka memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Jadi kemampuan kerjasama dan gotong royong di antara masyarakat di sana itu memang sudah bagus kayak gitu. Nah, didorong oleh mata pencaharian mereka itu berupa pertanian, yang mana selain bertani juga mereka melakukan perburuan, menangkap ikan, pengrajin keramik dan juga pengrajin tekstil. Nah, itulah mata pencaharian urat nadi mereka yang mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, itu adalah gambaran umum penduduk di Inka. Nah, ini yang terakhir dari kehidupan bangsa Inka. Nah, dari sistem pertanian itu karena memang mayoritas masyarakatnya itu bertani, maka dari sinilah mereka sudah mengenal yang namanya terasering. Nah, terasering ini berfungsi untuk menahan banjir. Selain itu juga untuk mengairi sawah-sawah mereka menerapkan sistem irigasi kayak gitu. Nah, lalu untuk sistem kepercayaan itu masih sama dengan peradaban-peradaban yang lainnya. Mereka juga menyembah banyak dewa atau yang disebut sebagai politeisme. Nah, selain menyembah banyak dewa, mereka juga memiliki sebuah lembaga agama, yang mana lembaga agama ini nantinya berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan keagamaan mereka kayak gitu. Nah, lalu dalam kebudayaan itu mereka menemukan sebuah kota yang bernama Machu Picchu yang tadi sudah saya jelaskan, yang mana kota ini sering disebut sebagai kota Inka yang hilang. Nah, kota Inka yang hilang atau Machu Picchu ini sebagai simbol dari kerajaan Inka yang memiliki arsitektur yang sangat bagus. Nah, dengan terdapatnya arsitektur yang sangat bagus di sini dapat dimungkinkan bahwa kesenian dan juga kesenian dan juga kebudayaan yang telah dihasilkan oleh bangsa-bangsa Inka itu memang kebudayaan yang sudah maju kayak gitu. Nah, itu merupakan bagaimana kehidupan kerajaan Inka sampai mereka runtuh. Nah, mereka runtuh karena serangan dari bangsa Spanyol. Oke, baik, lanjut ke peradaban Amerika yang kedua ya teman-teman. Di sini ada peradaban Maya. Nah, sejarah peradaban Maya yaitu sebuah kerajaan yang terletak di Meksiko Selatan dan juga Amerika Tengah. Nah, wilayah kerajaannya itu meliputi Yucatan atau Meksiko, kemudian juga Honduras dan Guatemala. Nah, pada masa peradaban Maya itu sering sekali terjadi perang saudara, yang mana perang saudara ini juga nanti menyebabkan keruntuhan dari kerajaan peradaban Maya sendiri. Nah, keruntuhan kerajaan ini diduga terjadi karena beberapa faktor, diantaranya penyakit yang menular, kemudian bencana alam, perang saudara, dan juga serangan dari bangsa Spanyol kayak gitu. Lanjut ke peradaban Maya dalam berbagai bidang. Nah, dari sini yang pertama itu ada dalam bidang pertanian. Suku Maya bermata pencaharian petani. Jadi dalam bertani mereka sudah mengenal yang namanya pengairan, pemilihan bibit dan juga pembangunan perkebunan. Jadi hampir sama dengan peradaban Inka ya teman-teman. Jadi masyarakatnya pun juga sudah sangat maju. Mereka juga sudah mengenal berbagai teknik pertanian yang mereka terapkan untuk mendapatkan hasil panen yang terbaik gitu. Kemudian dalam hal kepercayaan itu juga masih sama dengan peradaban yang lain, yaitu memuja banyak dewa atau yang disebut dengan politeisme. Nah, selain itu dalam hal tulisan, suku Maya telah mengenal tulisan yang disebut dengan hieroglif. Nah, hieroglif adalah seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat gambarnya. Ini merupakan huruf hieroglif, yang mana huruf ini juga ditemukan di daerah Mesir. Dulu dikenal dengan huruf paku yang mereka gunakan sebagai alat komunikasi mereka kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir dalam hal ilmu astronomi. Dalam hal ilmu astronomi, mereka sudah memiliki sistem penanggalan. Jadi bisa teman-teman bayangkan peradaban di sana, orang-orang yang menjadi peletak dasar peradaban di suku Maya pun sudah mengenal yang namanya ilmu astronomi dengan sistem penanggalan
yaitu memiliki dua sistem kalender. Yang pertama adalah sistem kalender berdasarkan peredaran matahari, yang mana satu tahun itu berjumlah 365 hari, dan kemudian yang kedua adalah sistem kalender berdasarkan kepercayaan, di mana satu tahun itu terdapat 260 hari. Nah, selain mengenal sistem penanggalan, masyarakat Maya juga sudah mengenal pengukuran orbit benda langit. Nah, bisa teman-teman bayangkan bagaimana peradaban suku Maya memang sudah maju karena memang sudah mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan yang mungkin peradaban lain pun belum mengenalnya kayak gitu. Nah, lanjut ke ini adalah seni bangunan yang dihasilkan oleh suku Maya, yang mana di sini ada beberapa kuil dibangun setinggi 60 meter. Kemudian juga mereka membangun kota kuno di hutan Guatemala. Lalu juga ada piramida dan kota Teotihuacan yang merupakan kota besar dari suku Maya. Nah, bisa teman-teman lihat dari yang paling atas itu merupakan sebuah kota kuno di hutan Guatemala, di mana kota ini memang jauh dari pusat peradaban mayoritas masyarakat di sana karena terletak di tengah hutan Guatemala. Itu adalah petilasan dari hasil peninggalan mereka. Kemudian gambar yang tengah itu merupakan kuil yang dibangun setinggi 60 meter. Jadi memang lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi kuil ini digunakan untuk tempat peribadatan mereka. Lalu yang paling bawah, gambar paling bawah itu merupakan kota Teotihuacan, yang mana kota Teotihuacan ini merupakan kota besar dari suku Maya. Nah, itu adalah peninggalan-peninggalan dan juga gambaran bagaimana bangsa Maya waktu itu menjalankan kehidupannya sehingga bisa menghasilkan berbagai macam kebudayaan yang mungkin masih kita ditemui sampai saat ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, peradaban yang terakhir dari peradaban awal Amerika itu adalah peradaban Aztec. Nah, Aztec itu berarti seseorang yang berasal dari Aztlan. Nah, kaum Aztec juga sering menyebut dirinya sebagai bangsa Mexica atau Mexica. Nah, yang mana Mexica atau Mexica ini merupakan asal-usul dari nama Meksiko yang sekarang dikenal dengan Meksiko ya teman-teman. Nah, itu merupakan asal-usul dari bangsa Aztec gitu. Nah, oke, langsung kita masuk ke kehidupan politik mereka. Nah, ini adalah kehidupan di kerajaan Aztec, yang mana dulu pusat kerajaan Aztec itu berada di semenanjung Yucatan atau Meksiko. Nah, mereka itu dikenal dengan bangsa yang suka berperang karena memang perang itu sudah menjadi kehidupan mereka. Jadi setiap permasalahan ataupun hal-hal yang perlu diselesaikan, perlu dicari solusinya, itu pasti mereka akan memilih dengan jalan perang kayak gitu. Nah, kemudian suku Aztec di sini memiliki tentara yang sangat kuat. Jadi memang karena sudah terbiasa dengan peperangan, nah dari segi militer pun juga mereka sangat kuat kayak gitu. Nah, kemudian kerajaan Aztec itu bisa mengalami kehancuran saat diperintah oleh raja terakhir. Nah, raja terakhirnya itu bisa teman-teman lihat di gambar, itu adalah Raja Moctezuma kedua. Nah, dulu kenapa Aztec bisa hancur? Karena serangan dari bangsa Spanyol. Jadi memang rata-rata peradaban-peradaban di Amerika ini runtuh karena serangan bangsa Spanyol ya teman-teman. Dari yang peradaban Inca, Maya, dan Aztec pun keruntuhannya penyebabnya hampir sama. Nah, lanjut ke yang terakhir itu ada seni bangunan. Nah, di sini yang pertama, apa yang mereka tinggalkan? Meninggalkan kuil berbentuk piramida yang tengahnya berlubang sebagai tempat kurban emas dan perak. Nah, bisa teman-teman lihat kuilnya di situ. Jadi di paling ujung atas di tengah-tengah itu ada lubangnya, yang mana lubang itu digunakan untuk menaruh kurban dari orang-orang yang beribadah di sana. Nah, kurbannya berupa apa? Berupa emas dan perak. Nah, lalu di kota Veracruz ini juga ada sebuah patung yang merupakan perwujudan dewa mereka. Nah, patung ini disebut sebagai patung Olmec, yang mana patung ini memiliki berat 30 ton. Nah, ini patungnya bisa teman-teman lihat di gambarnya. Lalu yang terakhir
Setiap 52 tahun sekali mereka mengadakan upacara besar-besaran yang terpusat di Hall of the Star atau ibu kota kerajaan Aztec pada masa itu. Itu teman-teman. Itu adalah peninggalan-peninggalan yang mereka hasilkan dari kehidupan mereka. Nah, yang terakhir ada sistem kepercayaan dan sistem pertanian. Nah, sistem kepercayaan dari penduduk Aztec adalah politeisme, yaitu menyembah dewa-dewa alam seperti dewa matahari, hujan, bumi, bulan, musim semi, dan juga dewa kesuburan. Dalam sistem pertanian, mereka pun juga sudah maju. Mayoritas masyarakatnya hidup secara bertani, sudah mengenal irigasi yang digunakan untuk mengairi sawah-sawah mereka. Kemudian juga dalam hal pertanian itu sudah sangat mahir. Itu mungkin juga sudah mengenal bagaimana cara bertani yang baik, pemilihan bibit dan sebagainya. Dan itu merupakan bagaimana kehidupan peradaban awal di Amerika ya teman-teman. Jadi dari awal mula mereka muncul sampai keruntuhannya, dari mulai peradaban Inka, kemudian juga peradaban Maya, dan yang terakhir dengan peradaban Aztec. Jadi orang-orang Amerika yang bisa kita temui sekarang itu berasal dari berbagai macam peradaban yang membaur menjadi satu sehingga menjadi benua Amerika kayak gitu. Nah, itu adalah materi terakhir dari materi kita. Semoga bisa teman-teman pahami di sini bahwa kebudayaan yang mereka hasilkan ataupun ilmu-ilmu yang mereka munculkan dari dulu yang masih kita gunakan sampai sekarang itu tidak lepas dari peran mereka juga kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.